kami terima. Nah, jadi supaya Anda tahu, akhirnya mereka tidak mengganggu kita sama sekali. Nah, bahkan terakhir bukan lagi persoalan bayang safar, jangan kita deportasi. Saya ditawarkan, Habib, Anda mau pulang besok ke Indonesia atau Anda mau tinggal di sini selamanya? Silakan. Maka itu pada malam Ahad, Sabtu malam Ahad, sebelum saya pulang, saya ke Riyadh, saya diundang resmi ke Riyadh. Saya diundang resmi ke Riyadh, saya ketemu petinggi di sana ya kawan. Mereka tawarkan, mau tinggal di sini, kita berikan iqamah, kita berikan izin tinggal, masuk umur hidup pun boleh. Silakan Anda memutuskan. Enggak, saya enggak punya persoalan sama pemerintah Saudi, ya kawan. Jadi bohong kalau ada yang bilang saya punya persoalan. Jadi makanya kalau pejabat tuh jangan sembarang bicara. Kalau mau bicara tuh mesti punya data dong. Masa pejabat bicara nggak pakai data? Kalau nggak pakai data, pedagang kopi di warung-warung, ya kan dagang kopi di warung nggak pakai data. Ada kopinya seduh, pakai gula, selesai kasih. Kira-kira jelas gak? Ini kalau pejabat tingkat negara harus punya data ya kawan, nggak sembarangan. Tapi baiklah, kita bagian akhir. Jadi begitu mereka sudah tahu itu semua, semula saya mau dibikinkan bayan safar. Bayan safar itu exit permit, saudara. Nah, bayan safar itu ada dua. Ada izin keluar Saudi, saudara, karena orang melakukan pelanggaran. TKI yang melarikan diri dari majikan, atau umpamanya ada tenaga kerja yang melakukan pelanggaran pidana, mencuri, berkelahi, atau membunuh saudara. Nah, mereka ini kalau diusir dari Saudi itu namanya deportasi dengan bayan safar. Tapi ada juga jenis bayan safar lain. Nah, seperti apa? Seperti orang yang mendapat suaka politik, itu kan perlindungan. Atau seperti orang yang dicekal politik, seperti yang saya alami, itu bukan pidana. Atau seperti mereka yang kehilangan warga negara, seperti orang-orang Rohingya yang tinggal di Mekah, itu mereka nggak punya warga negara, saudara. Tapi kalau suatu ketika mereka mau pulang ke negerinya, diberikan bayan safar kalau mereka mau pulang. Nah, kalau mereka nggak mau pulang, mereka dijamin silakan tinggal di Saudi Arabia. Nah, jadi ini namanya bayan safar. Tapi ternyata terakhir karena mereka menyadari saya tidak bersalah, ini yang menariknya. Mereka sendiri yang mengatakan, ya Syekh, Anda tidak layak untuk dapat bayan safar. Karena kalau Anda dapat bayan safar, nanti catatan overstay-nya itu nggak hilang. Nah, jadi dalam dokumen keimigrasian kan ada overstay, itu nggak hilang. Nah, walaupun Anda tidak dicegah, tapi catatan itu kan jadi buruk. Anda nggak pantas untuk mendapat catatan buruk karena Anda tidak bersalah. Jadi saya tanya, lalu apa mau diberikan? Jadi dibatalkan itu bayan safar. Lalu apa mau diberikan? Kami perpanjang visa Anda. Jadi selama 2 tahun lebih, 3 tahun setengah itu ya kawan, seolah-olah saya punya visa umurnya 3 tahun setengah. Tidak ada overstay ya kawan. Nah, cuman pada saat mereka tanya, mau diperpanjangnya sampai kapan ya Syekh? Dia tanya, saya mau sebulan, mau 2 bulan lagi. Saya katakan enggak, saya mau pulang tanggal 9 insya Allah. Jadi cukup bayan safar, bukan bayan safar, tamdidnya cukup sampai tanggal 11 ya kawan. Nah, cukup tanggal 11, tanggal 9 insya Allah saya pulang. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan sekaligus klarifikasi, bohong. Kalau ada mengatakan saya melanggar aturan di sana, saya dicari, saya mau dipenjara, bohong. Nah, dan saya sesalkan kalau kalimat-kalimat semacam itu keluar dari mulut pejabat ya kawan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik. Nah, ternyata upaya mereka menggagalkan saya pulang, saudara, nggak berhenti sampai di situ. Nah, ada yang menarik, saudara. Saya sudah beli tiket, sudah pesan penerbangan tanggal 9. Tiba-tiba dari Indonesia ini ada yang membuat email atas nama saya. Namanya Habib Muhammad Rizik Syihab. Saudara, pakai foto saya. Email ini dikirim ke travel tempat saya memesan tiket. Apa isi pesannya? Bahwa kami tidak jadi berangkat, mohon dibatalkan, kami punya jadwal. Jadi ada upaya begitu. Ini bukan, jadi ada yang bilang, ini kan cuman pura-pura jadi korban, ini pura-pura playing victim. Enggak, memang benar mau dibatalkan ya kawan. Tapi ala kulihat travelnya telepon langsung ke kita, apa betul Anda ingin membatalkan? Kita bilang enggak, ini ada email dari nama Anda. Saya katakan itu email palsu.
Nah, ala kulihal tidak dibatalkan. Tapi nggak puas sampai di situ, ya kawan. Malam Ahad kemarin